Perkenalkan, nama saya Wanda Nurhaliza dengan NIM 210910655 dari kelas A Informatika 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kuis mata kuliah metode numerik dengan soal yang pertama, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini, yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 44, dan 5x ditambah 2y sama dengan 29, menggunakan 3 cara, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan aturan grammar. Kemudian yang nomor 2, menggunakan rumus interpolasi kuadratik. Kita akan mencari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1, 1.50, 2, dan 2.1, kemudian 5 dan 4.2. Lalu kita akan menampilkan grafiknya. Kemudian yang ketiga, selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. 6Y ditambah 12X dikurang 3Y ditambah 6Z sama dengan min 21. 12Y ditambah 6X ditambah 9Y dikurang 3Z sama dengan 51. 18Y dikurang 9X ditambah 12Y ditambah 12Z sama dengan 57. Min 6Y ditambah 3X dikurang 6Y dikurang 3Z sama dengan min 27. Kemudian soal yang terakhir adalah suatu fungsi fx itu x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 dengan batas bawah x0 sama dengan 2 dan batas atas x1 sama dengan 3. Kita akan menentukan nilai akar x dengan menggunakan yang pertama metode biseksi, yang kedua metode regulafaksi. Maaf, maksud saya metode regulafaksi. Oke, kita langsung ke soal pertama. Selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini, yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 44, dan 5x ditambah 2y sama dengan 29. Yang pertama kita menggunakan metode substitusi. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 5, dan D-nya sama dengan 2. Jumlah yang pertama yaitu 44, dan jumlah yang kedua yaitu 29. Dapat kita lihat di sini, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 5, D-nya sama dengan 2. Jumlah pertama yaitu 44, dan jumlah kedua yaitu 29. Di sini A 3x kita masukkan semuanya di sini. A dengan variabel x, B dengan variabel y sama dengan jumlah 1. C dengan variabel x ditambah D dengan variabel y sama dengan jumlah 2. Kemudian C dengan variabel x ditambah D dengan variabel y sama dengan jumlah 2. Kemudian C dengan variabel x sama dengan jumlah 2 dikurang D dengan variabel y. Kemudian kita dapat lihat di sini rumus-rumusnya. Seperti yang terlampir di sini, ini adalah rumus-rumusnya. Sehingga ketika selesai, nanti akan muncul jadi X sama dengan hasil dari X dan Y sama dengan hasil dari Y yang sudah dicari oleh program. Coba kita runkan. Oke, dapat kita lihat di sini metode substitusi 3x ditambah 5y sama dengan 44, 5x ditambah 2y sama dengan 29. Kemudian kita cari x-nya di sini, 5x ditambah y sama dengan 29, 5x, kemudian 2y yang di ruas sebelah kiri dipindah ke kanan, yang awalnya positif menjadi negatif, dan menemukan hasil seperti berikut. X sama dengan 5,8 dikurang 0,4y. Kemudian di sini kita mencari nilai y-nya. 3x ditambah 5y sama dengan 44, kemudian kita masukkan persamaan x yang ada di sini. 3 dikali 5,8 dikurang 0,4y ditambah 5y sama dengan 44. Kemudian di sini dikalikan 17,4 dikurang 1,2000002y ditambah 5y sama dengan 44. Kemudian ini hasil dari pengurangannya. Ya, maaf, 17,4-nya dipindah ke ruas kanan, yang awalnya positif menjadi negatif. 5y tetap 44. Kemudian min 3,8y. Ini hasil penjumlahannya. Min 3,8y sama dengan 26,6. Ini hasil dari pengurangannya. Kita
menemukan Y di sini sama dengan 7,00000001. Kemudian di sini kita cari X-nya karena udah ketemu Y-nya, 5,8 dikurang 0,4 Y, 5,8 dikurang 0,4, dimasukkan variabel hasil dari Y-nya ini 7,000001, kemudian hasil dari perkalian ini adalah 2,8000007, jadi 5,8 dikurang dari ini yaitu 2,99999. Jadi hasil akhirnya itu X sama dengan 2,9999999 dan Y-nya adalah 7,00000001. Selanjutnya yang B kita menggunakan metode eliminasi. Sama seperti tadi, X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 5, dan Y2-nya sama dengan 2. Hasil yang pertama adalah 44, dan hasil yang kedua adalah 29. Kemudian, dapat kita lihat di sini, ini adalah rumusnya. Jika X1 lebih besar daripada X2, maka A sama dengan X1 dibagi X2, kemudian X2 sama dengan A dikali X2, kemudian Y2 sama dengan A dikali Y2. Hasilnya yaitu A dikali hasil yang kedua. Kemudian X sama dengan X1 dikurang X2, kemudian Y sama dengan Y1 dikurang Y2. Maka hasilnya yaitu hasil yang pertama dikurang hasil yang ketiga, kemudian hasilnya dibagi dengan Y. Kemudian Y sama dengan hasil. Jika tidak, ini ada kondisi atau kemungkinan lain, yaitu A sama dengan X2 dibagi X1, X1-nya sama dengan A dikali X1, kemudian Y1 sama dengan A dikali Y1, kemudian hasil yang ketiga itu diambil dari A dikali hasil yang pertama, kemudian X sama dengan X2 dikurang X1, kemudian Y sama dengan Y2 dikurang Y1, kemudian hasilnya diambil dari hasil yang kedua dikurang hasil yang ketiga, kemudian hasilnya dibagi dengan Y, maka Y sama dengan hasil. Kemudian jika Y1 lebih dari Y2, maka A sama dengan Y1 dibagi Y2. Ini rumusnya kurang lebih sama seperti yang tadi, yang X1. Tetapi bedanya di sini adalah Y untuk mendapatkan hasil X-nya. Kemudian di sini X1 dengan variabel X ditambah Y1 dengan variabel Y, menghasilkan hasil 1, kemudian X2 dengan variabel X ditambah Y2 dengan variabel Y menghasilkan hasil 2. Kemudian akan mengeluarkan output berupa tulisan hasil penyelesaian adalah X sama dengan hasil X yang sudah dicari tadi, dan Y hasilnya yang sudah dicari tadi. Oke, coba kita runkan. Ya, dapat kita lihat di sini persamaan linearnya 3X ditambah 5Y sama dengan 44, dengan 5X ditambah 2Y sama dengan 29. Hasil penyelesaiannya adalah sama seperti yang tadi, kita menggunakan metode substitusi, yaitu X sama dengan 3,0 dan Y-nya sama dengan 7,00000001. Kemudian untuk yang C, kita menggunakan metode Cramer. Di sini kita inputnya manual, bukan dari programnya. X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan 5, lalu hasilnya sama dengan 44. X2-nya sama dengan 5, Y2-nya sama dengan 2, dan hasilnya sama dengan 29. Maka nilai X-nya adalah 3,0 dan nilai Y-nya adalah 7,0 dari persamaan yang di atas ini. 3X ditambah 5Y sama dengan 44 dan persamaan 5X tambah 2Y sama dengan 29. Untuk nomor 2, kita menggunakan library NumPy ASNP. Ini merupakan library yang berisi sekumpulan tipe data yang sama, kemudian matplotlib ini fungsinya untuk membuat suatu grafik. Di titik X kita dapat melihat ada 1, 2, dan 5, kemudian di titik Y ada 1,50, 2,1, dan 4,2. Kemudian ini untuk membuat garis grafik meningkat atau monoton. Kemudian yang ini untuk melakukan plotting terhadap X dan juga Y. Kemudian yang ini untuk menampilkan virtualisasi garis grafiknya. Untuk nomor 3, kita menggunakan NumPy. A sama dengan np.array, jadi di sini adalah elemen-elemen di dalam matriks yang berada di dalam sebuah array di NumPy-nya, di library NumPy. Kita print A-nya, kemudian ini X-nya, np.limount.solve. Ini fungsinya untuk
mencari hasilnya menggunakan metode Gauss-Jordan yang diprosesnya di dalam library NumPy tersebut. Kemudian X-nya di print, ketika kita run, maka akan muncul hasilnya. Kemudian yang nomor 4 atau nomor terakhir, kita menggunakan cara biseksi dan regularity. Di sini kita input manual juga, memasukkan X0-nya, X1, dan errornya, atau batas bawah, batas atas, dan errornya. Kemudian jika X0-nya dikali Fx1-nya lebih dari 0,0, maka X1 dan X0-nya tidak kurang akarnya, dan program akan meminta untuk mencoba lagi dengan angka yang berbeda. Begitu pula dengan yang regular falsi. Jika true, program akan berjalan sesuai dengan rumus-rumusnya. Jika tidak, maka X1 dan X0-nya tidak kurang dari akarnya dan program akan meminta untuk mencoba lagi dengan angka yang berbeda.